Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini oleh kemurahan Tuhan, kita ada di bulan Desember. Ya, semua karena anugerah pertolongan Tuhan kita masih ada sebagaimana ada, sekalipun di hari-hari ini kita masih bergumul dengan situasi yang kurang baik, tetapi saya yakin kebaikan Tuhan itu tidak pernah berhenti, Dia curahkan dan nyatakan dalam kehidupan kita. Nah, pagi hari ini pembacaan kita sampai pada surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Saya akan membaca satu ayat saja sebagai pengantarnya. Efesus pasal 4 ayat yang pertama berkata demikian. Sekali lagi, Efesus pasal 4 ayat yang pertama. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ini satu nasihat yang luar biasa. Kenapa? Dari latar belakang nasihat Rasul Paulus ini kita melihat seperti apa dan bagaimana kondisi Rasul Paulus ketika dia memberitakan, menyampaikan nasihat atau berita dari sorga ini, berita firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Jadi jelas Rasul Paulus ada dalam keadaan yang terpenjara, terbelenggu, terkurung. Tetapi mari kita akan lihat hal yang luar biasa. Renungan pagi hari ini saya beri judul karakter ilahi. Memang secara manusia kita ini manusia ya jasmani, manusia tubuh badani. Tapi di balik manusia tubuh jasmani ini ada manusia rohani, manusia batinnya. Dan itu yang akan kita pelajari pagi hari ini, karakter ilahi dari seorang yang bernama Rasul Paulus. Dalam keadaan yang terpenjara, situasi yang terbelenggu, terjepit, tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi itu tidak dapat membelenggu semangatnya, jiwanya, rohaninya, karakternya tidak berubah. Mari kita akan lihat hal yang pertama. Seperti saya katakan tadi, karakter ilahi dari Rasul Paulus. Ayat yang pertama yang kita baca, sekali lagi, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Jadi Rasul Paulus dipenjara bukan karena dia berbuat satu tindakan kriminal, tetapi dipenjarakan karena memberitakan firman Tuhan. Karakter yang pertama dari Rasul Paulus yang dapat kita pelajari, tidak berubah. Sekalipun situasinya tidak baik, tetapi karakter ilahi yang dimiliki oleh Rasul Paulus tidak berubah. Sekalipun tubuh jasmaninya terpenjara, tetapi sekali lagi roh, jiwanya, semangatnya, sukacitanya, giatnya dia untuk memberitakan firman Tuhan sekali lagi tidak terbelenggu. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24 ada kalimat yang luar biasa lagi. Karakter ilahi dari Rasul Paulus, dia berkata begini, aku sedikit pun tidak menghiraukan diriku. Wah, ini luar biasa. Saya membaca di terjemahan lain, aku tidak membuat pertimbangan-pertimbangan tentang hidupku. Jadi memang hidupnya Rasul Paulus benar-benar dipenuhi, ya dikuasai dan karakter ilahi yang menonjol, yang nampak. Ada terjemahan lain lagi berkata dalam Kisah Para Rasul itu, aku tidak mengindahkan nyawaku. Bayangkan, tidak mau mengindahkan nyawanya. Bukan menjadi satu pertimbangan lagi. Dia masih hidup atau sekalipun dia kehilangan nyawa. Ada satu terjemahan lagi, namun aku tidak menganggap hidupku ini berharga. Ini saya yakin kalau Rasul Paulus tidak memiliki karakter ilahi, tidak mungkin dia menyampaikan kalimat-kalimat tentang seperti ini, tentang diri atau pribadinya. Memang karakter ilahi sudah menguasai. Itu sebabnya dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang keempat Rasul Paulus berkata begini, seorang prajurit yang baik yang sedang berjuang tidak memikirkan dirinya sendiri. Jadi dia mengumpamakan dirinya itu seperti seorang prajurit yang sedang berjuang.
asalkan aku berkenan kepada komandan, yaitu Yesus. Jadi bukan masalah dirinya sendiri lagi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudaraku yang mendengarkan acara ini, mengikuti acara ini, seperti apa kita menilai hidup ini. Bukan berarti kita tidak memberi apresiasi, memberi nilai tentang keberadaan hidup kita ini. Tapi jangan penilaian kita terhadap keberadaan kita hari ini itu menggeser sekali lagi penilaian kita terhadap karakter ilahi yang sesungguhnya. Itu yang harus kita perhatikan. Tubuh ini ya makin lama makin lemah, tapi karakter rohani itu ya makin lama makin dibaharui, makin lama makin disempurnakan oleh Tuhan. Menjadi pembelajaran bagi kita, khususnya dengan situasi kondisi yang kita hadapi di hari-hari ini. Ya, apa yang kita alami belum sebanding dengan persoalan yang sangat berat yang dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi saya mau ingatkan untuk kita semua, jangan sampai karena kesulitan yang kita alami secara jasmani hari-hari ini juga membuat kerohanian kita tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Justru hari-hari yang sulit ini dituntut kita menampilkan karakter ilahi. Karakter dari sorga itu ada dalam hidup kita. Sekali lagi bukan kita tidak berpikir tentang keberadaan kita, tapi mari kita lebih melihat bahwa ini kesempatan bagi kita untuk kita dapat membuktikan bahwa manusia jasmani memang lemah, merosot, berkurang, tapi ada manusia batinia yang harus dibaharui dari hari ke hari. Kesulitan itu adalah kesempatan. Sekali lagi, kesulitan itu adalah kesempatan. Kalau kita punya karakter ilahi, kesulitan itu bukan satu hal yang mematikan, tetapi kesulitan itu adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Ada banyak. Kita bersaksi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi terang dan garam. 2, karakter dari Rasul Paulus, karakter ilahi, tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang dialami. Di mana Rasul Paulus ketika dia menyampaikan firman Tuhan ini, jelas di sana ayat yang pertama, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan. Jadi dia dipenjara, tetapi situasi dan kondisi itu tidak mempengaruhi keberadaan Rasul Paulus. Dia tidak butuh belas kasihan, dia tidak butuh perhatian dan lain sebagainya, sebagaimana orang pada umumnya ketika ada dalam situasi yang sulit. Tapi bagi Rasul Paulus bukanlah itu yang diinginkan oleh para Rasul Paulus. Terpenjara bukanlah sesuatu hal yang luar biasa menurut Rasul Paulus. Dia dibelenggu, bukanlah akhir dari segala sesuatu. Tetapi itu menjadi peluang atau jalan untuk Rasul Paulus dapat memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada beberapa kali Rasul Paulus peristiwanya terjadi di penjara. Tetapi sekali lagi pengalaman dia di dalam penjara tidak dihabiskan begitu saja sambil lalu. Tetapi ada banyak hal yang dia lakukan di dalam penjara. Khususnya dalam dia menyampaikan firman Tuhan. Ingat cerita dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Paulus dan Silas di penjara di Filipi. Mereka dituduh adalah perusuh di kota itu. Mereka ditangkap, dicambuk dan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi ketika mereka berada di penjara, apa yang mereka lakukan? Mereka memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan Bapa Sorgawi, dan singkat ceritanya terjadi gempa yang sangat dahsyat. Dan itu menjadi kesempatan bagi Rasul Paulus untuk memenangkan kepala penjara. Pelajaran yang dapat kita ambil untuk poin yang kedua, kesulitan yang kita alami hari-hari ini, biarlah itu kita dapat menangkapnya sebagai satu kesempatan untuk kita bersaksi. Kita menceritakan kebaikan Tuhan yang kita sudah alami. Bahkan kesulitan-kesulitan yang sementara kita alami hari-hari ini menjadi peluang bagi kita untuk menjadi terang bagi mereka yang mungkin hari-hari ini lagi pada ketakutan, lagi dicekam dengan rasa takut yang luar biasa.
peluang bagi kita. Lihatlah ini, tangkaplah ini, bahwa ini adalah waktunya di mana karakter ilahi yang Tuhan beri bagi kita itu kita manfaatkan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, karakter ilahi dari Rasul Paulus, sekalipun di tengah-tengah kesulitan, tidak bergeser dari tujuan utama, yaitu memberitakan firman Tuhan. Tujuan utama hidup dari Rasul Paulus bukan untuk dirinya sendiri. Tadi kita sudah membaca, aku tidak menghiraukan diriku, aku tidak mempertimbangkan hidup ini, aku tidak mempertimbangkan nyawaku, tidak memikirkan nyawaku. Tujuan utama dari Rasul Paulus adalah memberitakan firman Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan Rasul Paulus terpenjara, tetapi itu bukan menjadi penghambat bagi Rasul Paulus untuk dapat menyampaikan firman Tuhan. Sekali lagi, terpenjara, terbelenggu dalam kesulitan, dalam persoalan, bukan menjadi penghalang bagi kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Ada orang ketika dia sakit, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ada dalam masalah, tidak bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Dia bisa bersaksi ketika semua baik. Memang tidak salah juga hal itu, kebaikan Tuhan kita ceritakan. Tetapi mari kita melihat sisi lain. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah belenggu, di tengah-tengah situasi yang terpenjara, seakan-akan tidak bisa berbuat apa-apa, justru menjadi peluang bagi Rasul Paulus untuk dapat memberitakan firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan adalah tugas kita semua. Amanat agung. Pergilah kamu ke seluruh dunia. Beritakan Injil. Yang percaya dibaptis, yang menerima engkau, supaya juga mereka dapat menjadi murid Kristus. Biarlah hari-hari ini kita masih bergumul dengan situasi kondisi yang belum kondusif. Tetapi ini menjadi peluang bagi kita. Karakter ilahi kita tampilkan. Memang secara fisik kita lemah, takut, khawatir, siapapun dia hari-hari ini. Tidak ada yang kebal dengan situasi yang menakutkan hari-hari ini. Tetapi sekali lagi karakter ilahi yang ada pada kita, mari kita tampilkan, mari kita munculkan, mari kita jadikan itu kekuatan kita untuk kita menjadi berkat, menjadi saksi. Ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan kita. Jadi terang, jadi berkat, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih sebab Tuhan sudah menolong kami sampai hari ini, memasuki bulan Desember ini, mengakhiri tahun 2020 ini. Sekalipun ada banyak kesulitan, tetapi kami dapat membuktikan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, Engkau bangkitkan iman kami, keyakinan kami, biar karakter ilahi sebagaimana Rasul Paulus sekalipun di tengah-tengah kesulitan masih mampu dan tetap bersemangat untuk memberitakan firman Tuhan. Demikian juga kami semua. Berkati kami semua untuk beraktivitas sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, haleluya. Amin.